Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan cerita tentang integral trigonometri pada jenis kedua. Nah, ini kita akan menemukan nanti beberapa contoh soal untuk menyelesaikannya, atau memang kasus-kasus integral trigonometri yang khususnya perkalian antara sinus dan kosinus di dx, dan ada pangkat eksponen untuk m dan n. Jadi jenis kedua ini yaitu integral sin pangkat m x dikali cos pangkat n x dx. Nah, kita harus memperhatikan nanti pangkatnya untuk m dan pangkatnya n ya. Apabila m atau n itu ganjil positif, sedangkan eksponen lainnya bilangan sembarang, maka dapat kita keluarkan nanti sin x, cos x dengan menggunakan kesamaan sin sifat-sifat trigonometri, yaitu sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Nah, ini artinya nanti setiap ada persamaan itu kita harus menyederhanakannya nanti ke sinus atau kosinus, tergantung nanti pangkat yang kita sederhanakan dengan mengikuti kesamaan sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x itu sama dengan 1. Nah, supaya memudahkan kita nanti kita akan masuk ke contoh satu dulu, yaitu di sini ada contoh soalnya. Integral dari sin, tentukan integral dari sin pangkat 3x dikali cos pangkat min 4x dx. Nah, seperti jenis kedua tadi di atas, kita akan perhatikan bahwa di sini ada pangkat sinusnya itu pangkat 3, sementara cos itu pangkat min 4. Nah, di sini yang harus kita perhatikan bahwa yang ganjil, artinya di sini kan sinus pangkat 3 yang harus kita jabarkan menjadi ke pangkat yang kuadrat agar bisa menggunakan kesamaan sinus kuadrat x dengan tambah cos kuadrat x dx tambah 1. Artinya nanti sinus ini akan kita rubah menjadi cos kuadrat x sama dengan 1 dikurang cos kuadrat x, karena sinus ini harus kita ganti supaya nanti bisa menyelesaikannya dengan cos pangkat min 4x dx ini. Oke. Jadi kita perhatikan di sini yang kita akan selesaikan itu sinus pangkat 3x yang akan kita rubahkan ya. Nah, penyelesaiannya berarti kita tulis dulu integral sinus pangkat 3x cos pangkat min 4x dx ini kita akan jabarkan dulu yang pangkat 3-nya. Jadi kita sederhanakan seperti ini ya. Nah, ini yang saya merah hijaukan, artinya yang saya rubah. Jadi sin pangkat 3x itu kita rubah menjadi sinus pangkat 2x dikali sinus x. Jadi kita tulis integralnya, integral sin kuadrat x dikali sin x dikali cos pangkat min 4x dx. Artinya ini masih tetap ya, yang berubah ini kita sederhanakan. Oke. Nah, untuk memudahkan kita pisahkan dulu. Jadi ini dia didekatkan yang sin x dx-nya itu supaya nanti kita bisa menyelesaikan lagi. Oke, saya pecahkan, artinya sin x dx itu kita jadi satukan dulu biar memudahkan penyelesaian. Nah, ingat tadi rumus kesamaan sinus kuadrat tadi, dikarenakan sin kuadrat x itu sama dengan 1 kurang cos x kuadrat, maka kita tulis ya sin kuadratnya, kemudian ini saya hijaukan supaya kita bisa memilah, kemudian kita selesaikan. Ini dia, kita ganti sin kuadrat x itu dengan 1 kurang cos kuadrat x. Oke ya. Nah, ini masih sama yang sin x ini. Nah, kemudian kita kalikan nih, yang dikalikan 1 dikali cos pangkat min 4x, artinya ini dia cos pangkat min 4x ya. Ini kita kalikan 1, perkaliannya 1 dikali cos, ini dia hasilnya. Oke, saya warnakan merah. Kemudian 1 dikali di cos kuadrat ya. Jadi cos kuadrat x. Ini 1 kali ini, kemudian ini min cos kuadrat x dikali cos pangkat min 4x. Ini dia ya, min karena di sini min. Oke, ini saya mudahkan warna biru. Oke, kemudian ini saya mudahkan warna biru supaya mudahkan. Oke, minus. Nah, cos kuadrat x. Oke, ini saya warnakan. Kemudian kita kalikan dengan yang ini ya. Ini hasilnya. Oke, cos kuadrat x dikali cos pangkat min 4x. Nah, sin x masih sama sin x dx. Oke, sampai di sini. Kemudian setelah ini perkaliannya, kemudian kita kalikan cos pangkat min 4x masih sama nih ya, merah. Oke, nah kemudian kita kalikan yang biru ini, cos kuadrat x dikali dengan cos min 4x. Berarti kan kalau ada perkalian itu pangkatnya kita jumlahkan seperti a kuadrat dikali dengan a pangkat min 4. Artinya kan tinggal pengurangan penjumlahan pangkatnya.
Nah, ini saya tulis berarti cos pangkat 2 dikurang 4x dikali sin x dx. Nah, ini saya memudahkan, ini adalah warna biru karena dia penyelesaiannya khusus di warna biru ya. Nah, selanjutnya kita tulis berarti hasilnya adalah cos pangkat min 4x. Nah, karena ini di penjumlahan 2 dikurang 4 berarti hasilnya adalah cos pangkat min 2x. Nah, minus minus ini sama dikali sin x dx, ini masih sama sin x dx. Berarti inilah dia penjelasan sampai di sini ya. Jadi integral cos pangkat min 4x dikurang cos kuadrat x dikali sin x dx. Nah, ini semuanya sudah cos pangkat 4, ini juga sudah cos min 2, tapi ini masih sin x dx. Nah, sekarang kita akan merubah sin x dx ini menjadi cos d cos x. Nah, jadi d cos x itu nanti akan merubah, karena saya warnakan kuning, atau saya merahkan lah. Oke ya, sekarang saya merahkan supaya kita bisa menyelesaikan dulu yang sin x merah. Nah, kita ingat kembali dulu aturan diferensial pada fungsi trigonometri bahwa jika diketahui itu y sama dengan cos x, nah kita ingin merubah nih sin x dx nya menjadi ke cos x ya, karena supaya menjadi cosinus. Nah, kita ingat turun dulu. Turunan dari cos x, dy per dx adalah sin min sin x. Oke. Nah, kemudian karena y-nya cos x, bisa kita tulis ini, memudahkan kita ya aturannya. Jadi kita tulis y-nya kita ganti dengan cos x, d cos x per dx masih sama ya. Dx sama dengan min sin x. Jadi kenapa di sini tulis cos x, supaya kita nanti memudahkan penulisan untuk menurunkan sebuah cosinus x-nya. Jadi kita tulis dulu d cos x per dx sama dengan min sin x. Nah, selanjutnya berarti tinggal perkalian kan, min d cos x ya, ini kita merahkan d cos x sama dengan min sin x kalikan dx ini per dx ya. Oke, sudah dapat. Nah, karena di atas ini juga tidak ada minus atau ini plus, berarti bisa kita tulis minusnya kita geser ke kiri atau kita kalikan lah ya. Berarti min d cos x itu sama dengan sin x dx. Nah, berarti sudah ketemu ini sin x dx, ini sin x dx. Berarti sin x dx itu akan kita ganti dengan min d cos x. Maka bisa kita tulis, ini saya warna merah kan, ini masih sama, integral cos min 4x dikurang cos pangkat min 2x dikali, karena sin x dx nya kita ganti dengan min d cos x. Nah, karena minus, maka kita akan pindahkan ke depan. Ini sama seperti aturan integral ya. Kalau ada konstanta, minusnya bisa kita keluarkan dari integral. Berarti min integral cos pangkat min 4x dikurang cos pangkat min 2x dikali dengan d cos x. Nah, ini sudah selesai ya. Karena kan minnya sudah kita geser keluar, berarti jadi d cos x. Nah, aturan integral kalau ada penjumlahan nanti kita bisa, atau perkalian nanti bisa kita pisahkan. Karena sini d cos x, ini ada cos x, ini ada cos x. Berarti min integral, oke ya, ini saya warnakan merah biar enak kita mudah. Warna birunya warna biru, kemudian nah, ini kita tandakan warna hijau, bisa kita pilih lah ya. Kemudian yang ini kita mesti tandakan d cos x ini warna merah. Nah, untuk memudahkan kita mengerjakan bidang-bidangnya. Nah, minus masih sama, kemudian integral yang biru ini kita jadikan cos min 4x, oke, masih yang biru. Kemudian d cos x ini merah. Biar kita selesaikan satu-satu, oke. Nah, yang satu lagi ini kita bisa ya. Nah, ini kenapa plus? Karena minus dikali minus plus, karena kan perkaliannya nanti. Oke ya, jadi nanti pada saat kita menyederhanakannya, min cos satu satuan ya, min cos 4x di cos x. Nah, ini satu satuan sudah jadi minus. Kemudian minus dikali minus cos kuadrat pangkat min 2x di cos x, berarti jadi plus. Nah, ini dia satu satuannya, berarti karena dia minus kali minus plus integral ambil cos pangkat min 2x dikali d cos x masih sama. Oke ya, sudah jadi aturan integral kita. Baru kita selesaikan untuk integral cos pangkat min 4x. Jadi ini sama seperti integral a pangkat min 4x dx. Kalau ini hanya itu cos, berarti cos pangkat min 4x d cos x. Nah, ini sama ya.
seperti kalau misalnya A pangkat min 4. Berarti aturannya kita selesaikan integralnya 1 per min 4 ditambah 1 cos pangkat min 4 ditambah 1x. Nah, ini kan aturan seperti kita integral A pangkat min 4x dx. Kali ini cos pangkat min 4x d cos x. Jadi penjelasannya sama, berarti 1 per min 4 ditambah 1 kali cos pangkat min 4 ditambah 1 ya. Nah, begitu juga dengan cos min 2 ini, berarti integral kita selesaikan 1 per min 2 ditambah 1 dikali cos pangkat min 2 ditambah 1x. Ini hasil dari integral ini ya. Ini sama juga seperti kalau misalnya A pangkat min 2x dx. Nah, jadi integral A pangkat min 2x atau integral x pangkat min 2 dx. Nah, itu sama seperti itu ya. Kita bisa menyelesaikannya. Oke, setelah itu ada konstanta karena di sini adalah integral tak tentu. Nah, selanjutnya kita selesaikan yang bagian sisi kiri, berarti min 1 per min 3 cos pangkat min 3x ditambah 1 per min 1 cos pangkat min 1x tambah konstanta. Nah, ini karena minus kali minus jadi plus, berarti 1/3 cos pangkat min 3x dikurang cos, karena ini plus dikali min ya, jadi min cos pangkat min 1x tambah konstanta. Nah, kemudian karena ini perpangkat kita sederhanakan ke seper, tapi sampai di sini saja sebenarnya sudah memiliki hasilnya. Artinya kalau kita mau sederhanakan lagi berubah ke second boleh, berarti 1/3 dikali 1 per cos pangkat 3x dikurang 1 per cos x ditambah c. Oke, kemudian hasilnya kita sederhanakan sesuai dengan sifat-sifat trigonometri, di mana 1 per cos x itu adalah secant x. Nah, jadi 1/3 secant x pangkat 3 dikurang secant x ditambah konstanta. Baik, ini dia untuk contoh soal 1 kita. Bagaimana kita cara menyelesaikan aturan atau jenis kedua, yaitu dari integral sin pangkat 3x cos pangkat min 4x dx. Itu integralnya adalah 1/3 kali secant pangkat 3x dikurang secant x ditambah konstanta. Oke, kita lanjutkan dengan contoh soal kedua, masih dengan integral perkalian antara sin x dikali cos x dx, yaitu tentukan integral dari sin kuadrat x dikali dengan cos pangkat 4x dx. Nah, mari kita perhatikan pangkatnya. Jadi pangkat eksponennya adalah genap, kemudian kita kasih sifat-sifat menyederhanakan fungsi tersebut dengan menggunakan substitusi, tapi kita harus memperhatikan, kita harus merubahnya dulu menjadi seperti tadi aturannya, sinus kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Nah, di sini yang harus kita rubah berarti cos pangkat 4x. Kita akan menyederhanakannya dulu. Oke, kita masuk ke penyelesaian. Ini sama dengan, berarti kita sederhanakan yang saya warna merah ini ya. Cos pangkat 4x nya kita akan sederhanakan dulu. Berarti integral dari sin kuadrat x dikali cos kuadrat x di pangkat 2. Nah, berarti kalau cos kuadrat x di pangkat 2 itu hasilnya adalah cos pangkat 4x. Jadi kita pecah dulu. Karena ketahui sifat-sifat trigonometri di mana sin kuadrat x itu sama dengan 1 dikurang cos 2x per 2. Kalau nanti cos kuadrat x itu sama dengan 1 ditambah cos 2x per 2. Nah, ini pertemuan lalu sudah kita jelaskan untuk sifat-sifat trigonometri. Mungkin kalau ada yang lupa nanti bisa dilihat kembali. Maka kita bisa menyederhanakan seterusnya, karena di sini ada sin kuadrat x, kemudian di sini ada cos kuadrat x. Kita akan merubahnya menjadi 1 sama-sama dengan 1/2 ya. Baik, kita ubah sin kuadrat x ini saya warnakan biru. Oke, kemudian ini di hasilnya ya. Nah, nanti dari mana hasilnya kita bisa langsung ini. Oke, sin kuadrat x nya ini dia. Oke, kemudian untuk cos kuadrat x kita akan merubahnya dengan warna hijau untuk bisa kita membedakannya. Oke, ini cos kuadrat x, sehingga kita tahu bahwa hasilnya adalah ini ya. Oke, berarti sin kuadrat x kita rubah menjadi 1 kurang cos kuadrat 2x per 2. Cos kuadrat x kita ganti dengan 1 tambah cos 2x per 2. Jadi hasilnya adalah integral dari ini ya. Oke, nah selanjutnya kalau seperti ini kita bisa menyederhanakan untuk konstantanya 1/2. Berarti
Yang 1/2 ini 1 kurang cos 2x per 2 ini kita rubah menjadi integral 1/2. Yang atasnya kita rubah menjadi 1 kurang cos 2x. Ini masih sama ya. Jadi 1/2 ini adalah keluaran dari konstanta per 2-nya. Nah, ini tuh juga karena di sini 1/2, karena di sini berpangkat, berarti 1/2 dipangkatkan. Ini kan pangkat nih. Oke, ini pangkat juga. Jadi 1/2-nya kita pangkatkan dikali dengan 1 tambah cos 2x atau tambah cos 2x di pangkat 2. Karena ini berpangkat 2, ini berpangkat 2. Dx. Oke, kemudian kita kalikan. Untuk berpangkatnya ini kita warnakan ungu. Nah, ini hasilnya. Jadi 1/2 di pangkat 2 itu hasilnya 1/4. Nah, yang 1/2 ini masih kita warna merah ya. Oke, ini dia. Konstantanya kita keluarkan setengah. Jadi setengah dikeluarkan, 1/4 dikeluarkan. Nah, ini masih dalam yang sama, berarti integral dari 1 dikurang cos 2x. Oke, nah ini masih tambah 1 ditambah cos 2x kuadrat dx. 1 ditambah cos kuadrat dx. Oke ya. Oke, kemudian kita selesaikan terus. 1/2 dikali 1/4 itu 1/8. 1 cos 2x masih 1 kurang cos 2x ditambah. Nah, ini kemudian kita kuadratkan, pangkatkan ya. Kita selesaikan yang warna, ini saya warna merah lah biar warna hijau biar kita memudahkan. Oke. Nah, ini sama dengan a tambah b kuadrat. Berarti kita a kuadrat ditambah 2ab dikali ditambah nanti b kuadrat. Itu sama dengan penyelesaian untuk pangkat ya. Berarti 1 kuadrat itu sama dengan 1. Kemudian 2 kali 1 kali cos 2x itu hasilnya adalah 2 cos 2x ya. 2 kali 1 kali cos 2x berarti 2 cos 2x ditambah cos 2x dikuadratkan berarti cos kuadrat 2x dx. Oke, kemudian kita kalikan lagi bagian dalamnya ini 1/8 masih integral dari 1 dikali 1 1. Oke ya. 1 dikali 2 cos 2x ini cos 2x ya. Oke. 1 dikali cos kuadrat 2x, ini 1 kali cos kuadrat 2x. Oke ya, ini saya warnakan lagi misalnya merah. Ini dia di sini perkaliannya. Oke ya. Nah, sampai di sini. Oke, dulu. Ini saya hitamkan aja dulu biar yang bingung. Oke. Jadi 1 kali 1 1, 1 kali 2 cos 2x cos 2x, kemudian 1 kali cos kuadrat 2x cos kuadrat 2x. Kemudian kita ambil minus cos 2x dikali 1 berarti min cos 2x. Kemudian minus cos 2x dikali dengan 2 cos 2x artinya minus 2 cos kuadrat x, karena kan cos 2x kali cos 2x berarti cos kuadrat 2x. Min cos 2x dikali cos kuadrat 2x artinya adalah min cos pangkat 3 2x ya. Ini karena plus, ini karena min. Oke, sampai di sini kita sudah dapat satu persamaan. Nah, kemudian kita selesaikan lagi sama dengan 1/8 masih integral. Kita akan menggabungkan yang 2x. Berarti cos 2x ini ada cos 2x, saya tandakan dengan U. Ya, cos 2x ya. Oh, harusnya saya warnain ini. Oke, coba satu dulu saya warnakan dulu biar tahu kita memilahnya. Cos 2x. Oke. Ini yang merah. Oke. Cos 2x sama dengan, nah ini cos 2x juga kita tandain warna merah. Kemudian untuk ini ada lagi nih 2 cos 2x. Oh, ini cos kuadrat warna biru ya biar kita tahu. Oke, cos kuadrat ini cos kuadrat. Satu lagi ini ada cos pangkat 3 berarti sendiri data hitam ya. Oke, sekarang kita selesaikan yang merah sama yang merah. Jadi hasilnya sama dengan 1. Nah, cos 2x ini itu adalah dari ini yang warna merah. Cos 2x ini adalah dari 2 cos 2x dikurang cos 2x. Jadi cos 2 cos 2x dikurang cos 2x hasilnya adalah cos 2x.
karena kan di sini 2 cos 2x, di sini cos 2x. Kemudian cos kuadrat 2x dikurang dengan 2 cos kuadrat 2x, hasilnya minus cos, saya tandakan warna biru, arti minus, artinya itu ada min 2 cos kuadrat 2x ditambah cos kuadrat 2x, hasilnya min cos kuadrat 2x. Sementara untuk pangkat 3 sama, masih ini min cos pangkat 3 dari 2x dx. Oke, sampai di sini selesai, kita selesaikan lagi. Nah, sekarang kita merubahkan yang untuk cos kuadrat 2x ini kita selesaikan dengan persamaannya cos kuadrat 2x. Oke, yang ini yang biru kita rubah ya. Oke, ingat ini cos kuadrat 2x, sementara ini cos kuadrat x. Kalau cos kuadrat x sama dengan 1 tambah cos 2x, tapi kalau sini cos kuadrat 2x sama dengan 1 ditambah cos 2 kali 2x, itu 4x per 2. Ini dia ya. Jadi cos kuadrat 2x ini kita rubah menjadi 1 ditambah cos 4x per 2. Nah, kemudian yang untuk cos pangkat 3 2x ini kita sederhanakan karena ganjil ya. Pangkatnya ganjil, kita jadikan pangkatnya genap, berarti cos kuadrat 2x dikali cos 2x dx. Selanjutnya kita selesaikan lagi, 1/8 1 ditambah cos 2x masih. Nah, ini ingat ini ada 1 per 2, berarti kita keluarkan min setengah kali 1 tambah cos 4x. Ini setengahnya kita keluarkan ya. Kemudian minus masih, kemudian cos kuadrat 2x ini kita rubah menjadi 1 dikurang sin kuadrat 2x. Ingat yang sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Berarti kalau cos kuadrat 2x sin kuadrat 2x ditambah cos kuadrat 2x sama dengan 1. Berarti cos kuadrat 2x sama dengan 1 dikurang sin kuadrat 2x. Oke ya. Ini ada aturan kesamaan dari sinus kosinus berpangkat 2 yang sebelumnya di atas telah dijabarkan. Nah, ini masih sama, berarti ini kita rubah ya, ini saya tandain lagi. Ini saya rubah menjadi warna hijau, berarti yang itu kita rubah ini di hasilnya. Nah, untuk cos 2x sama dx. Oke. Selanjutnya kita selesaikan 1/8 1 masih sama cos 2x kurang setengah kali 1 ditambah cos 4x dikurang. Nah, ini kita pangkat, kita kalikan ya. 1 kali cos 2x kemudian min sin 2 kuadrat 2x dikali cos x min sin kuadrat 2x dikali cos 2x dx. Nah, kemudian 1/8 dikali 1 ditambah cos 2x ini masih sama. Nah, min setengah kemudian dikurang min setengah cos 4x. Nah, ini kita sederhanakan dari 1 ditambah cos 4x ya. Oke, selanjutnya kita isi. Dulu 1 ditambah cos 4x tambah cos 4x ini min setengah cos 4x min setengah kali ini dikali-kali ya, berarti min setengah kali 1 min setengah ya, min setengah dikali cos 4x berarti min setengah cos 4x ya. Yang ini min setengah dikali 1, yang ini min setengah kali cos 4x. Minus dikali cos 2x minus, kemudian min kali min berarti plus sin kuadrat x dx cos 2x dx ya. Kemudian kalau udah persamaan selesai ini kita akan selesaikan lagi menjadi 1/8 integral dari 1. Kemudian kita kedepankan yang untuk konstanta, kita ketemukan dengan konstanta. Ini satu konstanta. Oke, ini saya tandakan warna merah, kemudian ini ya. Kita ketemukan yang konstanta. Kemudian cos 2x. Oke, ini cos 2x nih. Cos 2x kita ketemukan dengan cos 2x ini min cos 2x, hasilnya ini ya. Oke, min cos 2x.
Kemudian min setengah cos 4x kita ketemukan dengan sin kuadrat 2x cos 2x. Oke ya, sudah selesai, berarti yang konstanta kita sama. Kemudian 1/8 ini kita akan sederhanakan menjadi sebuah ini setengah min setengah, berarti 1 dikurang setengah adalah setengah. Oke ya, ini saya merahkan, 1 dikurang setengah hasilnya setengah. Kemudian cos 2x dikurang cos 2x artinya 0 ya. Nah, ini yang saya bikin ini plus 2x dikurang cos 2x berarti 0, maka tidak ada 0. Kemudian kita isi aja nih min setengah cos 4x ditambah sin kuadrat 2x cos 2x dx. Oke, kalau sudah seperti ini berarti konstantanya bisa kita keluarkan, karena ini ada penjumlahan dan pengurangan. Jadi kita sederhanakan 1/8 integral dari setengah dx dikurang setengah cos 4x dx, kemudian ada tambah sin kuadrat 2x cos 2x dx. Jadi kita pecahkan karena di sini ada penjumlahan untuk integralnya. Nah, setelah ini kita ingat kembali aturan diferensial pada fungsi trigonometri bahwa jika y sama dengan 4x kita mau merubah yang ini. Nah, ini 4x dx ini kita mau merubah menjadi d4x. Oke ya. Nah, ini kita merubah, jadi kita bikin dulu y sama dengan 4x, ya kita tahu dy per dx dari sama dengan 4 turunan dari 4x. Nah, y-nya kita ganti 4x, berarti d4x per dx sama dengan 4, dx sama dengan d4x per 4. Berarti dx-nya akan kita ganti dengan d4x per 4. Begitu juga untuk sin 2x. Nah, ini ya. Jadi dx ini akan kita rubah menjadi sinus. Oke, maka kita bikin dulu, berarti y sama dengan sin 2x, berarti dy per dx itu adalah 2 cos x. Kemudian y-nya kita ganti nih, dy-nya berarti d sin 2x, ini ya. D sin 2x per dx sama dengan 2 cos x. Kemudian d sin x sama dengan 2 cos x kali dx, 2 cos x dx. Kemudian supaya di sini cos 2x, nah ini cos 2x dx, maka kita pindahin nih 2-nya ini, konstanta 2 kita pindah, berarti d sin x 2x per 2 ini adalah sama dengan cos 2x dx. Ini saya tanda warna merah, ini saya tanda warna merah biar memudahkan kita nanti memilah mana dia yang kita sederhanakan. Nah, untuk tadi yang di sini dx, ini dx ya. Oke, sudah dapat, ini dx, kita warna merah, biru aja ya, dx-nya, dan ini dx-nya. Baik, sekarang kita akan selesaikan. Karena sudah dapat, ini dx kita ganti dengan warna yang biru tadi, yang cos 2x dx ini kita ganti dengan yang merah. Oke. Nah, sekarang berarti kita ganti dengan ini, berarti cos 4x dx-nya diganti dengan d4x per 4. Ini dia ya. d4x per 4, oke. Warna biru. Kemudian kita ganti yang untuk cos 2x dx dengan d sin. Oke ya. Oke. Nah, ini dia. Oke, cos 2x dx ini kita ganti dengan d sin x 2 per 2, d sin 2x per 2. Oke, kalau seperti ini kita akan selesaikan, berarti yang konstanta kita keluarkan. Ini setengah, konstantanya 1/4 kali, berarti 1/4 kali setengah hasilnya 1/8 ya. Dan yang ini ada setengah, kita keluarkan integral, ini dia ya, setengah. Ini d sin 2x. Ini yang untuk d. Oke, kenapa 1/8? Karena di sini ada 1/4, kita keluarkan konstantanya, di sini setengahnya kita konstantakan. Nah, berdasarkan aturan dari cos x dx adalah sin x tambah c. Berarti di sini ingat, ini ada cos 4x, di sini ada d4x. Kalau cos x dx, di sini cos 4x d4x. Berarti tidak bisa ya, kita selesaikan. Nah, untuk integral dari ini saya warna merah kan, yang ini kemudian saya birukan. Nah, kita perhatikan yang warna merah ya. Ini masih sama integralnya ya. Integral setengah dx, ini setengah x ya. Karena kan di sini ada integral setengah x. Ini saya warna hijaukan biar kita mudah memilahnya. Hasilnya ini.
Oke, 1/8 hasil dari integral setengah X adalah integral dari setengah dx adalah setengah X min 1/8 min 1/8. Integral dari cos 4x di 4x adalah ini dah, sin X, berarti sin 4x. Integral dari sin kuadrat 2x dari d sin kuadrat artinya kuadrat kita selesaikan ya, karena sama nih sin 2x sin 2x. Nah, ini sama seperti ini. Nah, kita selesaikan integralnya berarti 1/2 sin, karena dia pangkat 2 berarti 1/2 ditambah 1, kemudian sin pangkat 2 ditambah 1, 2x, karena sini sin 2x tambah konstanta. Nah, hasilnya sudah selesai, kita tinggal menyederhanakan aja persamaannya. Ini masih sama, kemudian ini 1/3, ini sin pangkat 3. Nah, kemudian kita selesaikan hasilnya 1/8 kali 1/2x dikurang 1/8 sin 4x ditambah 1/6, setengah kali 1/3 ya, 1/6 sin pangkat 3 dari 2x ditambah konstanta. Jadi ini hasilnya dari, kita lihat hasil dari integral sin kuadrat x kali cos pangkat 4x dx adalah 1/8 dikali setengah x dikurang 1/8 sin 4x ditambah 1/6 sin pangkat 3 2x ditambah c. Baik, demikian untuk penjabaran kita tentang jenis kedua, di mana kita menyelesaikan integral dari sinus pangkat m dikali x dikali cos pangkat n x dx. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.